Pagi hari, Saga yang terlambat bangun sedang mandi. Dania masuk ke dalam kamar setelah mengisi perutnya di dapur. Dia udah kelaparan. Kalau menunggu Saga untuk sarapan, bisa-bisa dia pingsan. Pagi ini laki-laki itu terlambat bangun. Di bawah tadi dia udah melihat sekretaris datang, sibuk dengan urusannya sendiri di ruangan kerja Saga. Ibu mertua yang panik karena tidak melihat anaknya. Adik ipar juga begitu dan meributkan kenapa kakak tersayang mereka tidak muncul. Dan dia menjatuhkan diri ke kursi. Walaupun dia menyebalkan, tetapi banyak yang sayang padanya ternyata. Dan dia melihat layar HP-nya lama. Berpikir keras, semalam dia udah mendapatkan sedikit informasi mengenai wanita bernama Helena itu dari pelayan. Ya, dia harus hati-hati juga. Jangan terlalu terlihat antusias ketika bertanya. Nanti mereka curiga. Biarkan aja pelayan itu menduga bahwa dirinya mencari tahu karena cemburu. Nona Helena itu wanita yang baik dan juga cantik. Begitu obrolan pertamanya dengan pelayan yang udah mulai akrab dengannya. Dan dia menyengir. Maafkan saya Nona. Nona Dania juga sangat baik dan cantik juga. Matamu sedang berbohong tuh. Aku cukup tahu diri kok. Gak apa-apa, makanya aku penasaran. Seperti apa wanita yang dicintai Tuan Saga? Apa dia sering kemari dulu? Sering, dia menjawab cepat. Tuan Saga sering membawanya pulang. Kenapa ya mereka sampai berpisah? Dan dia mengetuk-ketuk meja, supaya tidak terlihat kalau dia penasaran sekali. Saya juga tidak tahu alasan pastinya, Nona. Tapi kalau Nona Janika pernah mengatakan, katanya Nona Helena pergi ke luar negeri. Apa Nona Dania merasa cemburu ya? Tentu saja. Dania memukul pundak pelayan wanita di depannya. Cemburu? Udah gila apa? Aku sampai cemburu. Ini misi untuk mempertemukan Tuan Saga dengan cintanya, agar aku bisa lari dari penjara ini. Plak, handuk kecil menempel di wajah Dania yang sedang tenggelam dalam lamunan. Dia langsung terbangun dari duduk menjatuhkan HP yang dipegangnya. Kenapa dia tidak memakai pakaian kerja? Minggir, keringkan rambutku. Dania menyingkir memberikan jalan Saga untuk duduk. Lalu dia berjalan ke belakang kursi dan mulai mengeringkan rambut. Apa Anda tidak bekerja, Tuan? Bertanya karena penasaran aja. Aku sedang sakit sekarang. Apa? Sakit? Memang kau bisa sakit juga ya? Kamu kan bukan manusia. Penyakit saja pasti malas mendekatimu. Tapi Anda terlihat baik-baik aja. Sambil mengeringkan rambut dengan hati-hati dan lembut. Kalau aku bilang aku sakit, berarti sakit. Saga mendongakkan kepalanya menatap Dania tajam. Wajahnya masam. Baik Tuan, Anda sedang sakit. Saya akan mengeringkan rambut Anda dengan hati-hati. Wajah Dania mengerut. Ya, kau rajanya. Terserah mau mengatakan apa. Saga membungkukkan badan, mengambil benda kecil yang dijatuhkan Dania tadi. HP zaman kapan ini? Saya membelinya setahun yang lalu. Sudah panik. Kau lupa yang aku bilang? Kalau tidak memakai kartuku lebih dari 20 kali, kamu bakal dihukum. Saya ingat Tuan, saya akan memakainya. Akan aku beli seisi dunia. Kalau perlu, teriak Dania dalam hati. Ya, beraninya. Ganti HP-mu dengan keluaran yang terbaru. Baik Tuan. Dia menjawab pasrah, biar cepat selesai urusan. Kenapa ini? Saga menarik jari Dania, menempelkannya pada pemindai sidik jari di layar HP. Tuan, itu HP saya. Terlalu banyak dosa di dalam HP itu. Dania panik sendiri. Kenapa? Jiwa dan ragamu saja milikku. Apalagi cuma benda beginian. Selesaikan pekerjaanmu. Mendengarnya Dania udah tidak punya kata-kata untuk membalas lagi. Baik Tuan, pasrah. Manis sekali. Kenapa tidak sekalian kau menikah dengan adikmu? Saga melihat layar depan HP Dania. Dia kan adik saya. Saga masih bicara kemana-mana, intinya cuma menghina. Setelah selesai mengeringkan rambut, Dania keluar kamar menyampaikan pesan kalau Saga ingin makan bubur karena katanya sedang sakit. Di luar dugaan semuanya terlihat sangat panik.
Pak Mun langsung memberikan instruksi kepada para koki, sementara ibu memberikan pandangan penuh khawatir. Dan dia ingin sekali tertawa sekarang. Hei, laki-laki gila itu baik-baik aja. Kenapa kalian bersikap seolah-olah dia mau mati aja? Nona, Anda harus kembali ke kamar sekarang. Han mengangkat tangannya, mempersilahkan Dania berjalan di depannya. Apalagi sih orang ini? Saya menunggu sarapan Tuan Saga. Pak Mun akan mengantarnya ke kamar kalau udah siap nanti. Anda harus melayani Tuan Saga karena dia sedang sakit. Walaupun berwajah kecut, Dania akhirnya menuruti kata-kata Han. Hei, Sekretaris Han, dia itu tidak sakit beneran kok. Dania menoleh pada laki-laki di belakangnya. Dia tidak bergeming. Lihat sendiri sana, masih berjalan mengikuti dan tidak bergeming. Sekretaris Han, apa Anda tahu kapan Helena akan kembali? Han menghentikan langkah kakinya, tangannya yang berpegang pada tangga terkepal, dan ia merinding melihat sorot mata tajam Han. Aku kan hanya bertanya, kenapa serius sekali? Walaupun tahu Han sedang menahan emosinya, dan ia tetap bicara sambil bersenandung ria. Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang harus lebih dia waspadai adalah laki-laki di hadapannya. Apa yang Anda rencanakan, Nona Dania? Kalau Tuan Saga menginginkan Anda, maka sampai kapanpun saya tidak akan membiarkan Anda lari, walaupun Anda menolak sekalipun. Dania memasuki kamar, disusul oleh Han di belakangnya. Kemana dia? Tadi kan dia duduk di sofa. Ya ampun, apa itu? Dia benar-benar berakting seperti orang sakit sungguhan. Wah, aku sampai kehilangan kata-kata. Saga duduk bersandar di atas tempat tidur. Dia meluruskan kaki sambil melihat HP. Dari mana aja kamu? Udah aku bilang aku sakit, masih aja pergi lama-lama. Langsung mencecar setelah melihat Dania mendekat. Maaf Tuan, saya menunggu sarapan Anda. Kalau sakit kenapa masih menjengkelkan sekali? Sepertinya tenagamu sama sekali tidak berkurang. Apa Anda baik-baik aja Tuan Muda? Apa saya perlu siapkan pesawat untuk check up di negara XXX? Dania menutup mulutnya, hampir aja keceplosan tertawa. Tapi sialnya, kedua orang itu mendengar dan menoleh bersamaan ke arahnya. Kau menertawakanku? Saga menuding dengan sorot mata kesal. Tidak Tuan, mana saya berani menertawakan Anda. Tapi kalian benar-benar lucu sih, lagi main drama ya. Duduk. Saga menarik kakinya agar ada tempat Dania duduk di tempat tidur. Gadis itu menurut. Setelah dia duduk, tiba-tiba Saga menarik kakinya dan meletakkannya di pangkuan Dania. Gadis itu terkejut, apalagi Han berdiri di sampingnya. Tuan Saga bahkan membiarkan Nona Dania menyentuh kakinya. Sepertinya sekarang dia udah mulai meyakini fakta yang dia kumpulkan kalau Saga udah mulai membuka hatinya pada Dania. Kakiku sakit. Apa-apaan dia ini? Dania tertawa dalam hatinya. Saya akan menghubungi Dokter Harun untuk memeriksa Anda. Apa Tuan Muda tidak butuh perawat? Han berkata lagi. Aku kan udah ada dia. Tunjuk Saga dengan ekor matanya sambil menyeringai licik. Dan ia merinding melihat senyuman itu. Baik. Ketukan pintu terdengar. Lalu Pamun muncul dengan membawa nampan berisi makanan. Han memberikan instruksi untuk memanggil dokter keluarga. Pak Mun menganggukkan kepala lalu permisi keluar. Han menyerahkan mangkuk berisi bubur ke depan Dania yang sedang memijit kakinya Saga. Gadis itu tersenyum pada Han, mengatakan kalau tangannya sedang sibuk bekerja. Tapi Saga malah mengangkat kakinya, menekuk, lalu memindahkannya ke belakang tubuh Dania. Sekarang tangan Anda menganggurkan. Begitu sorot mata yang diberikan Han, membuat Dania kalah lagi. Dia menerima mangkuk berisi bubur dengan kedua tangannya, masih sambil tersenyum palsu. Kenapa aku harus melakukan hal seperti ini sih? Kau mau membakar mulutku? Saga berteriak kesal. Maaf Tuan, aku kan tidak tahu kalau ini masih panas. Tapi meniup makanan panas juga tidak boleh, gumamnya pelan. Anda kan bisa menempelkan di bibir Anda untuk mengetes apakah buburnya udah dingin atau belum?
Han dengan santainya memberikan ide gila. Jangan memberikan ide aneh-aneh sialan. Itu kan namanya ciuman. Kemarin aku udah menghisap bekas sedotan dia. Sekarang ini lagi. Dania melirik Saga. Laki-laki itu juga tidak memberikan reaksi apa-apa. Akhirnya dia benar-benar menempelkan sendok berisi bubur ke bibirnya. Au, panas. Ternyata dia ingin membakar bibirku. Dasar sialan. Tertawa lagi. Setelah memastikan bubur di sendok tidak panas, Dania mulai menyuapkan ke mulut Saga sambil sekretaris Han memberikan laporan pagi. Hari ini Nona Helena akan sampai di tanah air. Apa tuan muda mau saya membawanya kemari? Mendengar nama Helena disebut, Dania refleks melirikan. Yang dilirik memberikan sorot mata tidak suka. Aku akan bertemu dengannya di galeri besok. Saga menjawab sambil mengunyah bubur. Baik tuan muda, ini pakaian yang Anda minta untuk Nona Dania. Han menyerahkan tas yang ada di dekat kakinya. Aku? Kenapa? Dania menerima tas yang diberikan Han. Dia melihat isinya sekilas, karena bubur di sendoknya udah mulai dingin. Dia suapi lagi Saga. Nona akan menemani tuan muda besok ke galeri. Kenapa? Bingung kan? Kenapa dia harus pergi menemani Saga ke galeri lagi? Karena aku bilang begitu. Kenapa? Mau membantah? Ya, sang raja udah memberikan titah yang tidak bisa dibantah. Tentu saja tidak, tuan. Saya menerima pakaian ini dengan penuh terima kasih dan akan pergi kemanapun Anda memintanya. Menyuapi lagi sampai habis. Dengan perasaan dongkol, tapi wajah tetap tersenyum secerah matahari pagi. Ketukan dari pintu terdengar di sesuatu suara Pak Mun. Tuan muda, saya membawa Dokter Harun. Masuklah. Han yang menjawab. Seorang dokter muda masuk disusul oleh Pak Mun. Dia langsung menunduk, mendekat ke arah tempat tidur, meletakkan tasnya di samping Saga. Ada apa ini Saga? Kau bisa sakit juga ya? Lagi-lagi Dania ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Dokter juga tahu kan kalau penyakit tidak akan menghampiri tubuh iblis. Lalu dia melakukan pemeriksaan layaknya seorang dokter sungguhan. Memeriksa denyut nadi, mata, tekanan darah, dan suhu tubuh. Tuan Saga sakit apa dok? Dan dia seperti bocah yang penasaran mendekati dokter. Laki-laki itu menoleh seperti merasa terkejut karena ada dirinya di sana. Tidak apa-apa Nona, Saga hanya perlu istirahat. Hei, kalau aku bilang aku sakit artinya aku sakit. Pasien galak mendengar diagnosa dokter. Iya, kamu sedang sakit. Sudah sarapan? Dokter muda itu mengalah karena tahu dia yang waras. Nona, apakah Anda bisa mengambilkan air supaya Saga bisa minum obat? Dokter Harun mengedipkan mata kepada Dania. Gadis itu terkejut dan menjawab spontan. Iya, baik. Pak Mun belum membawa botol minum ke atas. Membuat gadis itu keluar untuk mengambilnya dari dapur. Di dapur tentu aja dia tidak mudah begitu saja lepas dari berondongan ibu mertua dan adik iparnya yang penasaran dengan kondisi Saga. Sementara di dalam kamar, kenapa ini? Kamu sedang main dokter-dokteran? Harun tertawa terbahak-bahak. Iya kau? Han bawa dokter jalan ini keluar. Han masih berdiri diam karena tahu perkataan Saga tidak serius. Dokter Harun termasuk teman dekat Saga yang bisa bicara layaknya teman padanya. Dia istrimu kan? Tanyanya lagi. Wah, pergi sana. Saga mengusir lagi. Tapi kamu tahu kan, Helena hari ini kembali. Kamu pura-pura sakit biar nggak ketemu dia. Ternyata itu alasannya dia pura-pura sakit, supaya tidak perlu bertemu dengan cintanya. Tapi kenapa? Bukankah seharusnya dia senang karena kekasihnya kembali? Mereka menghentikan pembicaraan saat Dania datang dengan membawa sebotol air. Saling pandang, menduga-duga apa Dania mendengar kalimat yang baru diucapkan Dokter Harun.